اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para muallimil Quran, wabil khusus sahibul hajah Bapak Haji Fathur Rahim, yang semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi panjang umur yang barokah, umur yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa juga para jamaah hadirin muslimin muslimat yang kesemuanya hafizakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberi taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di suatu majlis yang penuh kemuliaan ini dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang ditunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Para hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan dari suratul Fatihah. Dan dilanjutkan kita mengenal biografi pengarang Roti bil Haddad, yakni Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebelum kita melangkah untuk menjelaskan tentang zikir yang pertama yang ada di Roti bil Haddad, biasanya setelah Al-Fatihah ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 255. Yang biasanya surat Al-Baqarah ini kita sebut dengan ayat kursi. Jadi di dalam ayat kursi ini terkandung khasiat dan fadilah yang sangat luar biasa. Dan di dalam ayat kursi ini terdapat 99 hadis yang menerangkan fadilah dari ayat kursi tersebut. Kira-kira ini mau dijelasin semua kan? 99 hadis. Kalau mau diterangin semua, insya Allah habis subuh baru bisa pulang. Tapi ini insya Allah saya ambil yang penting-penting saja, yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan ayat kursi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi bacaan ayat kursi ini tidak sulit untuk kita hafal. Ya, di sini ada yang belum hafal ayat kursi. Coba maju, angkat tangan kalau yang ada yang belum hafal. Insya Allah hafal semua, gitu. Jadi tanpa kita membuka Al-Quran,
kita insya Allah sudah hafal ayat kursi. Karena apa? Ketika kita baca roti, kita baca ayat kursi. Ketika kita tahlil dimanapun berada, kita baca ayat kursi. Tidak pernah ketinggalan yang namanya ayat kursi tersebut. Dan ini ada beberapa manfaat atau fadilah untuk mengamalkan bacaan ayat kursi. Jadi ayat kursi ini kalau bisa kita istiqomahkan membaca setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu. Karena apa? Ternyata setelah sholat fardu ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita membaca ayat kursi tersebut. Karena kata Rasulullah SAW, membaca ayat kursi setelah sholat fardu ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Karena apa? Barang siapa orang yang mau membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu yang sangat luas. Pintu apa ini? Pintu surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan membukakan pintu surga kepada orang yang mau baca ayat kursi. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa orang yang mau membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya kematian kita, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ayat kursi ini juga bisa menjadi perisai orang ini. Jadi ayat kursi ini bisa melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Kenapa sedemikian rupa? Karena ketika kita membaca ayat kursi ini kan berarti kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal yang setiap hari ketika kita akan melakukan hal-hal yang buruk, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal tersebut terus dilindungi oleh Allah. Jadi hal-hal yang baik yang akan keluar dari diri kita. Dan fadilah yang kedua adalah ayat kursi ini bisa sebagai pelindung dari gangguan jin atau setan. Jadi ternyata keutamaan yang sangat besar ayat kursi ini ada di sini. Bisa melindungi kita dari gangguan jin atau setan. Nah, salah satunya gimana? Ketika kita mau tidur, kita ini kalau bisa disunahkan untuk membaca ayat kursi. Makanya kan ketika kita tidur kita mimpi buruk, itu saab gitu. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo disunahkan, kata Rasulullah SAW, untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Untuk apa berarti? Karena kita ketika membaca ayat kursi sebelum tidur ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikatnya untuk menjaga sampean semuanya. Dari kapan? Sepanjang malam sampai dengan pagi atau subuh. Kan enak kan? Jadi sampean tidak kira mimpi buruk, tidak kira itu saat, tidak kira. Insya Allah sampean terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tidurnya sama, jangan enak tidurnya mimpi-mimpi yang indah, apalagi sampai mimpi ketemu Rasulullah. Mungkin semua orang pasti ingin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Tapi kalau sampean saja mau tidur tidak mau berdoa, mau mimpi apa? Yang ada mimpi buruk. Dan fadilah dari ayat kursi
Selanjutnya adalah ayat kursi ini bisa membuka pintu rizki. Jadi selain untuk perlindungan, ayat kursi ini bisa membuka pintu rizki. Nah, caranya gimana? Jadi ketika kita baca ayat kursi ini dengan ikhlas, dengan yakin bahwa ayat kursi ini bisa untuk membuka rezeki kepada kita semua, insya Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa satu hari saja membaca ayat kursi, kata Allah, dengan penuh keyakinan, insya Allah orang tersebut akan dibukakan pintu rezekinya, dan rezekinya insya Allah bisa mengalir deras seperti air. Ini hanya ayat kursi, belum zikir-zikir yang lain yang ada di dalam rotin. Ini masih ayat kursi. Dan ayat kursi juga bisa mencerdaskan akal dan pikiran. Syekh Abu Abbas pernah menerangkan, barang siapa orang yang membaca ayat kursi 50 kali, 50 kali, dan ayat kursi tersebut dibaca 50 kali, setelah dibaca dan ditiupkan ke air hujan. Nah, air hujan, bukan air biasa ini Pak, air hujan. Ini kan hampir ini musim hujan ya. Nah, jadi kalau bisa wadahin air hujan itu jangan yang dari genteng, langsung dari langit. Ternyata faedahnya air hujan ini sangat luar biasa. Ketika air hujan itu dibacakan ayat kursi 50 kali, setelah itu ditiupkan di air tersebut dan diminumkan kepada orang atau anak-anak. Kalau anak TK yang belum bisa menulis, kalau belum bisa membaca, insya Allah anak tersebut akan dicerdaskan akal pikirannya serta memudahkan dia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat kursi. Dan fadilah yang selanjutnya, ayat kursi ini bisa memberi keselamatan dalam kita perjalanan. Nah, ini yang penting. Jadi sekarang ini kan banyak kecelakaan ya, banyak kecelakaan di mana? Di jalan-jalan, ada kadang yang jatuh, tiba-tiba jatuh, terlindas truk dan lain sebagainya. Terkadang ada juga ketika ada pengendara enak-enak jalan, tiba-tiba mobilnya ada di tengah kuburan. Ada yang tahu seperti itu? Ini kan aneh. Siapa yang naruh mobil tersebut di tengah kuburan? Ini adalah kelakuannya jin-jin dan setan-setan. Maka dari itu saya diberi ijazah sama abah saya. Kamu kalau bisa, kalau keluar itu baca ayat kursi 3 kali. Dan ditambahi sama laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Insya Allah, bukan hanya Allah, tapi malaikat-malaikat Allah juga akan melindungi kita dalam perjalanan. Karena apa berarti? Setan sama jin ini kalau dibacakan ayat kursi, dia akan terbakar. Nah, jadi ketika kita keluar dalam perjalanan jauh, pas kita tidak baca ayat kursi, jin setan selalu mengikuti kita, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kecelakaan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk tersebut ya. Yang terakhir, fadilah dari ayat kursi ini adalah barang siapa yang mau baca ayat kursi ini akan diberi mahkota cahaya di hari kiamat. Ini sangat istimewa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, apabila ada seorang dari umatku mau membaca ayat kursi 12 kali. Waktunya kapan? Sebelum sholat subuh. Membaca ayat kursi 12 kali dan kemudian dia melakukan sholat subuh. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut akan dilindungi oleh Allah. Bukan hanya dilindungi, tapi derajat orang tersebut menyamai orang yang sudah
menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan tidak hanya itu lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi dia mahkota dari cahaya pada hari kiamat nanti, yang mahkota tersebut akan bisa menyinari dunia dan seisinya. Inilah fadilah-fadilah dari ayat kursi. Makanya kita kan apa? Jangan sampai kita ini cuma bisa membaca Rotibul Haddad, karena sesungguhnya di Rotibul Haddad ini zikir-zikirnya ini sangat luar biasa. Apalagi ini ayat kursi ini sangat luar biasa fadilah-fadilahnya. Semoga kita bisa bisa mengamalkan fadilah-fadilah dari ayat kursi ini, dan semoga kita bisa selalu istiqomah membaca ayat kursi ini ketika setelah sholat fardu wal mimpi. Karena apa? Ada salah satu ulama yang mengatakan ketika kamu membaca ayat kursi ini setelah sholat fardu, maka jasadmu yang akan dikuburkan ini tidak akan pernah busuk selama-lamanya, kata ulama ini. Semoga kita diberi istiqomah selalu, ya Pak. Amin amin ya robbal alamin. Semoga yang sedikit ini yang bisa saya sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa. Yang punya air kita buka airnya. Semoga nanti kalau ada keluarga kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amin bersama, kita amin yang khusyuk. Insya Allah segala hajat-hajat sampai nanti bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afini kafi'u mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ya kasirul jud, ya wasi'al ata, ya khafiya lufi, ya jamila sunni halima la ya'jab. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda anis sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan wa anta lam tazali dhalika ahdan. Ya muyassiru kulli asir wa ya jabiru kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahid. Yassir alaina kulla asir wa disirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la tahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Allah, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka, najina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika alladhi la tanam wa aknufna bikanafika alladhi la yuram warhamna bikudratika alayna fala tuhlikuna wa anta sikutuna wa ruja'una. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, 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 ya Allah, lana bil qabul. Allah, Allah, ya Allah, lana bil qabul. Allah, Allah, ya Allah, lana bil qabul. Mari bersama-sama biar Gusti Allah Subhanahu Gusti Allah ini bisa mengabulkan doa-doa kita, nggih. Allahu Allah, ya Allah, lana bil qabul. Allahu Allah, ya Allah, lana bil qabul. Allah, oh
بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول الله يا الله لنا بالقبول الله يا الله kabulkan hajat-hajat kami ya Allah lana bil qabul Allah ya Allah lana bil qabul Allah lana bil qabul Allahumma اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشافع رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الشر الفاتحة.